Ismayanti dipanggil, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah membantu atas terlahirnya judul penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Ismayanti Hidayat dari Prodi PAI semester 5 kelas D. Untuk penelitian atau proposal penelitian yang judulnya yang saya ambil ialah apa? Apa itu apa? Ialah analisis pembelajaran anak kreatif, atau bisa kita tahu bahwa kreatif dalam kurung nakal di madrasah. Yang akan saya bahas itu ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, dan metodologi penelitian. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka saja forum ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu latar belakang. Anak-anak nakal menurut KBBI ialah anak yang suka berbuat kurang baik atau tidak nurut, mengganggu orang lain. Tingkah lakunya secara ringan menyalahi norma yang berlaku dalam masyarakat. Alangkah banyaknya penyebab dan sarana yang bisa mengakibatkan terjadinya kenakalan pada anak. Rusaknya moralitas, pendidikan yang buruk di masyarakat, kenyataan yang pahit, kehidupan yang penuh dengan kegilaan. Nah, itu adalah suatu pemicu dari kenakalan anak di masyarakat. Seandainya para pendidik itu tidak benar-benar memikul tanggung jawab yang amanah, bagaimana nasib anak-anak kelak menjadi generasi yang tidak pupuk? Maka dari itu, khususnya para ibu, para orang tua, dan pendidik itu wajib menanamkan dan mengetahui apa penyebab anak itu nakal, dan kita memberikan solusi berdasarkan pendidikan pedoman agama Islam. Nah, mengatasi anak jahil memang terkadang gampang-gampang susah untuk sebagian orang tua. Namun yang mesti kita diingat, anak jahil bukan nakal. So, berarti nakal itu adalah bukan sesuatu sifat yang menetap, tapi nakal itu dibuat. Otomatis orang yang nakal bisa menjadi baik, ataupun kenakalannya bisa dileburkan menjadi ke hal positif. Nah, maka dari itu karena banyak hal tentang kenakalan dan negatif dan positifnya, maka dari itu saya pribadi lebih merasa menarik dan merasa tertarik akan dalam meneliti soal ini, yaitu menganalisis pembelajaran anak kreatif di madrasah.
Untuk yang kedua yaitu rumusan masalah. Apa saja yang akan saya tanyakan, yaitu apa sih pengertian anak nakal? Apakah anak nakal itu dipatok umur? Apakah anak nakal itu hanya untuk remaja? Apakah anak nakal itu hanya untuk anak-anak saja atau lansia? Nah, nanti kita akan bahas. Terus yang ketiga itu, bagaimana cara yang efektif agar nakal itu bisa menjadi baik untuk dirinya dan untuk di sekitarnya. Itulah rumusan masalah yang akan saya bahas. Nah, apa tujuannya? Apa tujuannya saya meneliti anak nakal? Apa tujuannya? Yaitu untuk mengetahui apa itu pengertian anak nakal. Kita hanya menyebutkan dia itu nakal. Apa sih nakal? Kan nggak tahu. Dia itu tuh anak yang kreatif. Dia itu dalam kurung tuh nakal. Apa itu nakal? Banyak orang bicara tapi tidak tahu apa itu maknanya. Nah, maka tujuannya apa? Biar kita mengetahui apa itu nakal secara definisi. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bahwa kategori nakal itu bisa dimiliki, bisa dijiwai, bisa ada tertanam dalam jiwa seseorang tidak menurut kategori. Bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, untuk yang ketiga, dan untuk mengetahui bagaimana menanggulanginya. Jadi kita mengetahui, kita mengkategorikan, kita juga mengetahui bagaimana solusinya. Itu tujuan dari penelitian ini. Nah, apa kegunaannya? Nah, di sini itu kegunaan terbagi dua. Ada kegunaan secara teoritis, ada kegunaan secara praktis. Untuk kegunaan secara teoritis, yaitu kegunaan secara yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang penanganan anak, terlebih bagi anak kreatif atau nakal. Nah, kegunaan dari secara teori, kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan kita, bagi saya, bagi orang tua, bagi pendidik, bahwa anak nakal itu seperti ini, bagaimana menanggulanginya. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi pendidik atau orang tuanya sekalipun dalam hal mendidik anak supaya tidak nakal dan bagaimana menangani dan menanggulanginya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, kegunaan secara praktis, secara prakteknya. Nah, kegunaan secara praktis penelitian ini adalah digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam, orang tuanya dalam mendidik anak ataupun menangani anak bagi sang pendidik. Nah, untuk seterusnya yaitu landasan teori. Nah, penelitian ini berlandaskan pengertian yang sudah dipaparkan tadi, dan bisa dipahami ya bahwa anak nakal seperti apa sudah tadi dibahas ya. Lalu seterusnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan metode penelitian. Nah, untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Saya meneliti satu orang anak yang luar biasa bagi saya, makanya saya menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Wirarta adalah pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduksi dan induksi, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan
antar fenomena yang diamati. Jadi analisis penelitian kualitatif ini lebih ke mengedepankan kualitas, yaitu meneliti satu orang dan memenuhi jangka waktu, tapi kita tuh lebih fokus terhadap satu orang itu. Sedangkan yang kuantitatif itu meneliti semua orang yang di kelas itu, jadi tidak berfokus. Nah, kalau saya membawa atau metodenya itu kualitatif, lebih ke berfokus kepada satu anak itu. Selanjutnya yaitu sumber data. Nah, data ini bersumber dari terbagi dua. Ada sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Nah, untuk sumber data primer, sumber data primer adalah sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitiannya. Jadi sumber data yang berhubungan langsung dengan penelitiannya apa? Yaitu anak-anak DTA yang saya teliti. Kelas berapa? Kelas B1 dan B2. Kelas yang dipoliklasi oleh saya sendiri. Terus sumber data sekundernya apa? Nah, apa itu data sekunder? Nah, kalau data sekunder itu adalah sumber data yang tidak berhubungan langsung. Kalau yang tadi yang primer langsung hubungannya kepada, jadi kita itu mendapatkan informasi langsung kepada anaknya yang kita teliti. Nah, kalau yang sekunder itu tidak langsung, tapi berkaitan dengan objek penelitiannya. Apa? Buku-buku, internet, dan banyak lagi. Nah, seterusnya itu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, mengumpulkan data sesuai dengan yang berhubungan dengan objeknya. Itu betul ya, karena kita mengumpulkan data sesuai dengan yang akan kita teliti. Dan yang kedua, mengumpulkan data dengan memperluas pertanyaan sekitar tentang ketetapan usia anak nakal. Terus memilih data yang sesuai dengan yang akan dibahas. Seterusnya, melakukan analisis data-data penelitian. Yang keempat adalah analisis data. Nah, untuk analisis data dimulai dengan penelaahan. Seluruh data yang diperoleh akan berhasil dikumpulkan dalam proses pengumpulan data. Data yang ada kemudian direduksi yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Dan abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Nah, langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Nah, satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori ini dibuat sambil melakukan coding. Nah, untuk langkah terakhir analisis data ini adalah tahap penafsiran. Nah, berdasarkan prosedur di atas, maka teknik analisis data dalam penelitian itu adalah pertama, penelaahan, reduksi data, membuat satu-satuan atau analisis, terus kategorisasi dan simpulan. Kenapa kita harus menelaah? Jadi data yang kita dapat dari anak-anak itu, dari buku, dari internet, nah itu adalah masih data-data yang kotor, masih data-data yang kalau menurut matematika itu yang bruto, ya pokoknya jadi data-data yang belum, masih kotor kan ya gitu ya. Kita harus telaah data itu mana yang nyambung
dengan yang dibahas. Nah, kita pula pilih. Lalu yang kedua, reduksi data. Nah, setelah kita menelaahnya, kita memilah milih. Nah, menyortir apakah data ini nyambung, apakah data ini tidak nyambung. Nah, seperti itu. Terus membuat satu analisis. Nah, kita analisis dari si data sudah kita setelah kita dapat data, kita telaah, lalu kita sortir. Setelah kita sortir, kita menganalisisnya. Apa itu analisis? Yaitu data yang sudah kita sortir diperkecil, ibaratnya itu singkat, padat, jelas. Nah, setelah kita menganalisis, kita mengkategorisasikan. Nah, yakni informasi dan data yang telah dianalisis kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Lalu simpulannya. Nah, setelah kita membawa informasi, terus kita menyortir, lalu kita menganalisis, terus mengkategorikan ini mah belah mana, ini mah di mana, ini di mana. Nah, lalu disimpulkan bagaimana sih intisarinya gitu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, dari awal terbelakang sampai akhir saya cukupkan sekian saja. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Saran dan kritiknya saya sangat diperlukan. Mungkin cukupkan sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.